Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Istidadan, sikap berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita ke pembelajaran hari ini, Ustazah mau menyampaikan materi yang akan kita bahas di video kali ini. Di video kali ini Ustazah mau membahas tentang kalimat ajakan. Jadi, silakan dikeluarkan alat tulisnya, kita bahas tentang kalimat ajakan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kalimat ajakan. Sebelum Ustazah menjelaskan apa itu kalimat ajakan, di sini Ustazah mau tanya dulu, siapa yang sering ngajak temannya bermain? Ayo, atau enggak ngajak adiknya bermain? Oh, ternyata banyak yang mengajak ya. Nah, kita pelajari ya kalimat ajakan itu apa? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang. Jadi, kalau kalian mengajak seseorang, berarti kalian sudah mengucapkan kalimat ajakan. Sampai di sini paham? Alhamdulillah, semuanya paham ya? Oke, kalau anak-anakku sekalian sudah paham, sekarang kita belajar ciri-ciri kalimat ajakan. Yang pertama, ciri-cirinya kalimat ajakan itu bersifat mengajak atau membujuk. Ya kan, bener. Kalau kalian mengajak teman kalian belajar, itu pasti kalian mengajak kan? Atau mungkin membujuk ibu untuk memasakkan sesuatu. Itu adalah kalimat ajakan. Kemudian ciri-cirinya yang kedua adalah diakhiri dengan tanda seru. Selanjutnya, ciri-cirinya yang ketiga menggunakan kata ayo, yuk, mari. Jadi ketiga kata ini selalu digunakan ketika kita membuat kalimat ajakan. Selanjutnya yang terakhir, kalimat ajakan bisa digunakan untuk membuat larangan atau promosi. Berarti ketika kita membuat larangan terhadap sesuatu itu merupakan kalimat ajakan. Contohnya kalau kalimat larangan, jangan injak rumput ini. Nah, itu kan sebuah larangan, tapi itu adalah ajakan untuk tidak menginjak rumput. Kita belajar contohnya sekarang. Kata ayo. Nomor 1, ayo kita sholat. Lagi, ayo kita bermain petak umpet. Jangan lupa di belakangnya dibubui tanda seru. Kalau menggunakan kata yuk, contohnya yuk berangkat sekolah. Nomor 2, atau makan somai saja yuk. Boleh yuknya boleh ditaruh di depan, boleh ditaruh di belakang. Nah, jangan lupa lagi dibubui tanda seru. Kata mari sekarang, contohnya nomor 1, mari dengarkan azan dulu. Tanda seru lagi ya, jangan lupa. Nomor 2, mari membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah contoh apabila kita menggunakan kata mari. Nah, ini contoh yang terakhir, kalimat ajakan yang bersifat larangan. Nomor 1, jangan injak rumput ini. Ya, ini adalah larangan untuk mengajak tidak menginjak rumput yang ada di tempat tersebut. Kemudian contoh nomor 2, jangan ramai ada ujian. Berarti kita dilarang untuk berisik karena di situ adalah tempat untuk ujian.
Jadi ajakan untuk tidak berisik di tempat tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Alhamdulillah sudah paham semua. Nah, kali ini Ustazah punya kuis. Ada 3 soal. Silakan dijawab dan ditulis di buku tematik ya. Nanti kalau kalian sudah selesai mengerjakan soalnya, silakan dikirim laporannya via WA ya ke Ustazah Nita. Oke? Nah, itu yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian di hari yang akan datang. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dari Ustazah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.